Enzi keluar, kamu ibu tahu kamu ada di belakang lagi tidur. Pokoknya 2 tahun deh, 2,5 tahun gue jalannya pincang, gak bisa sholat duduk, yang kayak gitu-gitu, megang gayung gak bisa, megang pulpen gak bisa, pokoknya megang benda-benda gak bisa. Gue pernah satu sinetron sama gue dikawinin sama dia, ijab kabul sama. Halo semuanya, saya Trifet, saya owner dari Volix Viniar dan Proud Project. Dan kali ini kami kedatangan Enzi Storia, welcome to the cave. Ini kali kedua saya menjadi host di sini. Oh gitu. Kali kedua yang saya tidak dibayar. Ya. Bayarnya katanya pakai exposure tapi nggak kerasa. Jadi kita undang Enzi Storia ya, siapa tahu ya. Oke, Enzi welcome, selamat datang. Hai. Enzi apa kabar? Ih, basa-basi banget. Gimana di Kanada waktu itu? Iya ampun, sehat sih walaupun kemarin juga kayak bahagia banget sih di sana. Bagus lah, emang bahagia itu kunci dari hidup ya. Iya betul. Enzi dengar nih, kamu baru bikin lagu ya? Kita semua di sini udah dengar. Terima kasih ya. Separuh hati ya? Stinky hati. Stinky hati. Serius lu promosiin. Oh iya, jadi aku baru ngeluarin. Dengerin guys, Enzi Storia dengan Stinky hati. Stinky aja gitu apa? Enzi, Astagfirullahaladzim, ayo behave dong, udah harusnya kan kayak diundang Raisa ngobrol. Iya, wah, diundang gitu siapa? kan. Kalau misalkan ngundang Raisa, Oh, Isyana benar, itu kan benar. pasti halus, jadi gue harus halus gitu. Oke. Iya, Marlo setengah hati judulnya. Gak cocok. Gak cocok ya? Cancel, Iya, cancel. Ulang. Enzi, Apa? lu udah ngeluarin lagu ya? Iya dah. Stinky hati. Enta, lu tahu ya? Makasih banget ya, lu tahu. Itu Stinky Itah kan. Gue putar, aduh ngecas gue, aduh. Ini gimana sih dia nih? Oke, gue juga pengen jadi ini, interviewer yang berwibawa. Iya, setahu gue kalau misalkan di Volix tuh pasti yang interview tuh suaranya yang Oke, kayak oke. berat, yang serius gitu loh. Enzi, Iya, dengar-dengar baru ngeluarin single. benar sekali. Saya baru ngeluarin single Setengah Hati judulnya. Kalau kita anak tongkrongan ngomongnya Stinky hati. Ya, Kenapa ketawa? boleh gak lu sebut lagi gak tuh kata-kata? Ini gue gak ketawa nih, gue terharu. Lagunya relate. Thank you. Iya, kalau boleh tahu lagu tentang apa Enzi? Pasti tentang hati sama setengah. Ada hati yang gak full. Oh iya benar. Ceritain Enzi, ini beneran. Kita Gua keselak nih. serius. Ini baru berapa menit anjir kita gak ada. Enggak, emang cuma satu pertanyaan. Habis ini udah kita kelar. Ya. Oke, thank you. Jadi setengah hati. Iya, jadi cerita tentang sebuah pasangan atau hubungan antara perempuan dan laki-laki yang mempunyai perasaan yang tidak sama. Bertepuk sebelah tangan. Iya, mungkin bisa dibilang bertepuk sebelah tangan. Tapi di kondisi aku tuh sebenarnya kita tuh nggak tahu kalau kita cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena kayak udah ada satu hubungan yang terlihat seperti baik-baik aja. Tapi di akhir tiba-tiba muncul keraguan itu. Yang akhirnya membuat dia jadi setengah hati. Awalnya udah oke-oke aja. Awalnya oke aja, kadang-kadang suka kayak gitu gak sih? Maksudnya kayak kita pacaran nih misalkan berapa tahun. Tiba-tiba kok lama-lama gak yakin ya sama nih orang. Kayak bukan dia deh orangnya gitu. Kayaknya bukan dia deh gitu. Tiba-tiba muncul aja rasa ragu itu padahal tadinya cinta banget gitu. Ini based on experience atau? Kan nanya inspirasinya dari mana? Iya. Gue pernah jadi orang yang di setengah hatiin dan gue pun pernah menjadi orang yang setengah hati. Jadi gue ada di dua posisi itu sebenarnya. Jadi pernah ngerasain dua-duanya lah ya. Makanya bisa bikin setengah hati. Betul. Sadis. Sebuah filosofi yang gitu-gitu aja sebenarnya. Gitu. Putar terus. Biar kayak ngomongnya panjang aja. Oke, Enzi. Di setengah hati lirik yang paling Enzi rasain waktu nulis tuh apa? Sebenarnya itu bukan tulisan aku. Liriknya. Dan lu udah ya? Oh, sampai situ aja udah pertanyaannya. Ya oke, kunci nadanya yang paling ngena yang mana? Enggak. Jadi gini, itu kan sebenarnya yang bikin itu Mas Rego Lewi kan. Aku manggilnya Mas Lewi. Tapi emang dari beberapa penulis lagu yang ngasih lagunya ke aku untuk single pertamaku ini, aku ngerasa paling relate itu sama lagu yang Setengah Hati ini yang dibuat sama dia. Karena ya tadi pertanyaan kamu benar, kayak ada lirik yang mana yang paling kena gitu. Ada yang aku bilang kayak aku udah coba berjuang tapi kamu timbul tenggelam tuh iya. Kayak ekspektasi kita berbeda juga iya, kayak gitu loh. Jadi maksudnya timbul tenggelam tuh kadang-kadang gini.
kayak gue berusaha untuk nunjukin kalau gue tuh cinta sama lo, gue seserius itu sama lo, wajar manusia berusaha gitu kan. Tapi ya dia kadang-kadang ada, kadang-kadang ngerespon kita ngasih kesempatan tapi kadang-kadang dia hilang kayak gitu. Menarik sekali ya. Timbul, tenggelam, dan ekspektasi. Apa tadi lu ngomong apa? Ekspektasi kita berbeda. Ekspektasi berbeda. Emang dalam hidup Enzi ekspektasi apa yang waktu itu berbeda? Gila, sadis. Mantap. Mantap. Keren banget. Ayo dong jawab. Sambil mikir. Ya itu tadi, maksudnya kalau misalkan kita bahas tentang single ya dalam percintaan kadang-kadang aku berekspektasi ketika aku Kewong gitu ya? iya misalkan gue udah umur Cowoknya? enggak jadi gue pas putus 2019 itu berpikir kalau misalkan nanti gue ketemu sama cowok yang kira-kira gue cocok banget kayak he's the one deh gitu. Kayaknya gitu deh, kayak gue karena gue tipe orang yang susah banget jatuh cinta. Jadi ketika gue ngerasa jatuh cinta lagi, terus responnya juga yang ngerasanya kayak sama, gue ngerasa ya udah kayaknya dia orangnya, tapi yakin banget. Ngerti gak? Yakinnya tuh sampai kadang-kadang maksa sama Tuhan untuk kayaknya dia Tuhan gitu loh, ngerti gak sih? Harus dia pokoknya. Iya karena kan kayak gue ngerasa kita dapat ngerasain cinta juga itu kan karena Allah ya. Masa Allah kayak ngasih kita perasaan ini sama orang ini. Beda-beda Tuhan kita. Oh iya makanya gue tadi sebutnya Tuhan. Iya. Maksudnya kayak ya itu ekspektasi gue yang paling pahit adalah ketika gue ngerasa kayaknya diarahkannya sama orang ini. Tapi ternyata ya dia cuma ngasih pembelajaran aja buat gue, habis itu dia pergi gitu. Di scam gitu ya? Ini kayak Anda paham betul soal cinta nih. Bukan paham betul, namun ya pernah banyak pengalaman aja. Oh, experience teacher, oke. Nah, kebetulan. Gue tahu arahnya kemana. Enggak ya kan? dong. Apa? Iya, kebetulan. Ngomongin teacher. Enggak ngomongin experience percintaan. Jadi Volix ngasih netizen untuk bertanya kepada Enzi mengenai seputar kehidupan dan percintaan. Boleh ditanyain gak? Iya. Ya boleh lah. Ya kalau gak boleh gue pulang. Lah iya ya. Ya nih ada dari Ferdianan. Kenapa dia? Susah namanya. Oh gitu. Ferdian Nanda. Kita panggil dia Ferdi aja gak apa-apa. Atau ngeda aja dah. Nah si Da nanya nih. Cara menghadapi temen toksik nih. Kayak temen lu banyak kan yang toksik. Siapa? Nanya temen lu banyak gak yang toksik? Alhamdulillah gak ada sih. Pernah punya tapi? Pernah. Nah menghadapinya gimana? Gak usah ditemenin lagi. Ya menjawab sekali. Gitu dah. Enggak, tapi benar. Maksudnya ketika lo tahu teman lo toksik terus membawa pengaruh yang gak baik buat lo. Pengaruh gak baik tuh bukan kayak dia ngajak lo nakal apa gitu-gitu ya. Itu kan pilihan lo juga mau atau enggak. Tapi kayak yang gak baik aja hatinya kelihatan gak, maksudnya kayak fitnah lo misalkan di belakang atau apa. Kan banyak yang kayak gitu. Atau manfaatin lo banget, demanding banget gitu-gitu kan banyak tuh. Ya kalau lo ngerasa gak cocok dan dia membawa pengaruh yang tidak baik buat lo ya tinggalin aja. Itu kan hak lo untuk memilih sama siapa lingkungan lo berteman. Jadi Enzi percaya bahwa lingkungan itu kalau positif ya jadi positif, negatif jadi negatif? Enggak. Itu beda pertanyaannya. Beda? Kalau yang positif jadi gini, kalau lingkungan lo yang negatif tapi lo punya prinsip, lo bisa gak kebawa ke arah negatif menurut gue. Tapi kalau misalkan temen yang toksik itu tuh gimana ya, kayak itu tadi dia bukan ngebawa. Jadi bad vibes. iya gak enak aja kalau di deket dia tuh gitu. Toksik kan beda-beda orangnya. Dalam kasusnya si Da ini kan gue gak tahu apa toksiknya. Iya Da, lain kali kalau nanya yang jelas toksiknya kenapa. Kalau gitu menurut kan. gue lo berhak untuk memilih lingkungan di sekitar lo tuh siapa aja. Jadi cabut aja kalau emang dia toksik. Caps, bray. Caps. Pertanyaan lagi. Susah banget ya nama-nama Instagram orang. Aprilia Seksem. Aprilia SKSM. Kita panggil SM ya. Oke. Padahal ada gampang Aprilia. Iya betul. Nggak, si SM nih. Kalau udah dihianati tapi dia malah pengen balik ke kita. Harus gimana Kak? Ya ngapain? Pakai ditanya. Ya gak usah. Pikir. Kalau baru nanya tuh lo pikir. Ngapain udah dihianatin? Lah cakep Kak. Lah bodo amat. Yang cakep banyak. Cakep relatif. Tapi dia tuh cakep banget buat gue Kak. Ini pertanyaan lanjutan dari dia ya. Bukan gue. Enggak, nanti tuh jadi habit buat dia. Kalau dikasih maaf sekali nanti dia jadi habit. Jadi kayak punya kunci ke hati gitu ya. Iya. Sama kunci ke kosan. Serah lo deh. Thanks. Ini kan susah lagi. Tapi gue pengen tahu pendapat lo. Apa? Gantian nih. Kayak. Kok lu jadi lu yang nanya gue sih? Iya kan gue juga host. Selain gue penyanyi. Boleh, benar. Apalagi kamu multi talenta sekali. Gue gemes sebenarnya. Tapi lo percaya gak kalau hubungan pasangan yang toksik itu juga sebenarnya bukan cuma dari satu orang doang tapi dua-duanya. Karena ada orang yang bisa yang emang suka ditoksikin sama pacarnya.
BDSM hati gitu? Nggak gitu dong. Nggak gitu? Iya maksudnya emang ada orang yang emang ya suka diposesifin, ngeluh-ngeluh tapi dia stuck terus sama orang-orang itu. Ya mungkin tuh dia tadi April yang kayak gitu. Ngapain dia pakai nanya, tadinya kan dia masih mau. Kalau udah dihianatin tapi pengen balik ke kita. Oh dia mencari validasi buat dibolehin gitu biar ya. dibolehin. Padahal dia tahu jawabannya sebenarnya jangan. Ngapain kamu Iya. April? Kadang tuh cinta pikirnya pakai otak kan pakai hati. Kalau hati mah mau. Iya betul. Tapi kan tidak baik. Tidak baik. Jangan sampai cinta buta. Tadi yang nanya ke gue apa ya? Ya itu lo percaya gak sama itu? Oh, percaya. Lo pernah ada di hubungan toksik gak? Pernah. Terus gimana cara mengatasinya? Skip. Skip tuh apa? Sutup. Tutup ya akhirnya. Soalnya gak enak kalau stengki hati boy. Itu dia. Thank you. Ya, jangan lupa ya didengerin lagunya Angie Soria Setengah Hati. Iya. Bisa dengerin mana aja. Di semua digital platform. God damn. Gila. This singer. Makasih ya kalau sangat supportive. Itu bahagia. Iya, I know it. Upcoming singer nih guys. Dari Paguyuban. Makasih Ini ya. ada lagi pertanyaan lanjut dulu. Ya udah. Kak, Apa? setengah hati bagus. Gimana tuh? Udah gitu doang dia ngomong. Dia nanya apa setengah? Kagak tahu cuman Kak setengah hati bagus tanda tanya. Kak setengah hati bagus. Setengah hati bagus. Iya, Ya gitu. menurut gue ya bagus. Kalau lagunya bagus Kalau tapi gue kalau di hubungan enggak. Jangan dong. Betul kan. Tapi gak apa-apa kalau buat jadi pengalaman. Ya, Iya. sok dah cobain dah tuh. Tapi lo pernah gak setengah hati? Sering. Nah, jadi pengalaman kan. Akhirnya Iya, jadi tahu ketika akhirnya. dapat yang sepenuh hati. Wih. Iya juga, kita udah sering dapat yang setengah hati, ketika dapat yang sepenuh hati jadi tahu. Oh iya, ini berarti kayaknya sepenuh hati nih. Gitu. Ih, keren banget. Cocok nih, bikin acara lah dia. Boleh nih, Felix kalau butuh host, gue bisa kok gantiin Marlo. Ya, balik ke jobless dah gue. Enggak lah. Pertanyaan selanjutnya nih, Adrian. Kak, gimana cara tepat dan cepat mutusin pacar? Waduh. Cara yang tepat dan cepat mutusin pacar. Gue sih gimana ya? Oh gue biasanya langsung to the point sih. Contoh, misalkan lu mau putus nih. Gue pasti kelihatan dulu. Gue kayak orangnya tuh kalau misalkan kayak mau mutusin atau mau ngudahi sesuatu gitu atau gue bete atau apa tuh kelihatan banget. Kayak gimana kelihatannya? Ngasih unjuknya gimana? Jadi dari seminggu sebelumnya atau dari sebulan sebelumnya atau bahkan dari setahun sebelumnya gue udah berubah gitu, Lama udah beda. preparationnya. Iya betul, nggak mau nanti stanky mutusin dia bisa ngajak Betul. balikan lagi. Apakah lu merubah diri lu itu supaya lu yang diputusin? Enggak Kayak, sih. Udah aku nyebelin aja supaya gue yang diputusin, gue gak mau mutusin. Enggak. Oh enggak? Enggak. Terus kenapa berubah? Maksudnya biar dia tahu kalau emang ada yang salah sama hubungan ini gitu loh. Tapi gue masih ngasih dia kesempatan untuk kayak coba deh. Tapi kalau emang udah bener-bener gue ngerasa udah gak bisa, gue langsung ngomong langsung. Misalkan lo pacar gue deh, misalkan gitu kayak. Apa sayang? Gak usah lo panggil gue sayang. Apa bro? Lo selingkuh kemarin. Tahu dari mana? Tahu selingkuhan lo sahabat gue. Salam ya Putri. Enggak dong, ceritanya jangan selingkuh misalkan Iya, ya. misalkan apa nggak, ya? Nggak cocok aja nih hubungannya kayak. Gak setengah hati deh. Misalkan oke, setengah hati. Dengerin di semua platform ya. Iya, makasih ya. Sayang aku setengah hati nih, masa kayak gitu? Enggak. Oh enggak? Marlo, sorry banget udah mau coba. Makasih banget lo udah mau coba sama gue berapa bulan ke belakang. Berapa bulan? 4 tahun nyet. Loh 4 tahun ya? Salah cewek lagi gue. Iya berapa bulan sayang sama kamu. Iya, itu karena aku tahu kamu banyak cewek lainnya, jadi aku nggak bisa Kan ngasih sepenuh bilang hati. jangan setengah Oh, hati. gitu. Jangan ada yang selingkuh dulu. Tadi lu bilang banyak cewek yang lain. Kagak kan gue bilang salah ngomong doang. Oh, gitu. Iya sayang, kayak aku butuh ngomong. Yang Kamu mau, kayak setengah hati deh. emang Ya kayak gitu cara mutusinnya. iya, cepat dan Benar, lugas gitu. Iya, oke. Intinya jujur sama apa yang dirasakan. Karena kejujuran adalah Kunci. Iya gak sih? gue mah lempar aja. Iya, gue terserah juga mau jawab apa. aja. Ya kejujuran adalah kunci kalau kata Angie mah. Betul. Next question. Nekweten. Kak, nih dari Janana. Kak, Mang- bisa nggak sahabatan sama cowok? Bisa. Lanjut. Oke. Tapi terakhir cowok yang aku sahabatin aku tidurin. Ada Kamu murah. di mulut gue. Oh nggak boleh. Enggak, tapi biasanya kalau orang tuh ngomong, aduh kalau kita temenan beda gender, kadang-kadang suka naksir-taksiran, baper-baperan.
Nggak bisa tuh yang namanya temenan aja gitu. Kadang dijemput doang. Pulangnya. Tapi gue agak percaya sama itu sih sebenarnya. Maksudnya biasanya tuh antara misalkan cewek sama cowok sahabatan pasti pernah ada salah satunya tuh yang punya rasa gitu loh. Ngerti nggak? Tapi kalau gue pribadi, gue kalau udah nganggap itu temen banget, gue gak akan ada rasa. Beda, karena sikap gue ke teman sama sikap gue ke pasangan yang gue suka tuh gue bedanya beda banget gitu. Tapi pernah gak jatuh cinta sama teman sendiri gitu atau kayak baper, nggak sampai lu ngomong deh. Ada yang kayak, ini kan lucu juga nih kalau gue pacaran. Enggak juga? Enggak, makanya kadang-kadang ada temen gue makanya gak pernah pacaran sama atau deket sama yang bener-bener temen gue gitu loh. Jadi beberapa kali temen gue kayak bilang anjing gue di friendzone nih sama Enzi misalkan kayak gitu kan. Karena contohnya siapa tuh? enggak ada, lu gak bakal kenal juga. Iya teman lu? Iya temen gue maksudnya kayak dia ternyata usaha nih deketin gue gitu. Gue gak sadar karena gue pikir ya kita teman banget santai aja. Maksudnya kayak biasa aja gitu dia ngajak gue ngedate misalkan berdua. Zi makan yuk, ayo gue ngajak teman-teman gue yang lain gitu. Wah. Kayak sampai ada momen lo tuh sadar gak sih kalau misalkan gue tuh mau deketin lo gitu. Bener-bener kayak lo sadar gak lo sama gue temenan dari dulu gitu. Gue biasa kayak gitu sih karena gak enak kalau jadi temen banget terus tiba-tiba pacaran nanti pertemanannya jadi rusak menurut gue ya. Tapi lu emang nggak peka itu? Kalau misalkan temenannya udah deket banget dan dari lama kayak di pacaran sama siapa, gue pacaran sama siapa tuh jadi kayak gue yang bukannya gak peka ya, gak ngeh aja ngerti gak sih? Kayak menurut gue tuh hal, sama aja gitu gak peka sama gak ngeh. Beda, kalau buat lu beda sih. Beda. Kayak. Gak peka sama gak ngeh beda. Dia gak ngeh doang. Gak ngeh, bukan gak peka. Tapi lu peka kalau lu gak ngeh kan? Iya itu dia. Iya tuh. Iya kayak gak berasa. Jadi enggak lah ya kalau temenan enggak deh. Enggak sih. Cari pacar yang emang mau pacaran aja gitu. Cari temen yang mau temenan aja. Jadi jawabannya bisa apa gak pacaran sama cowok? Temenan sama cowok? Ya kalau gue sih bisa-bisa aja. Bisa. Bisa. Max. Kak. Ini dari Akbar Sedekah. Apa Akbar Sedekah? Tahu amat namanya. SDLH ya apa? Kira-kira singkatannya. SDLH. Akbar sudahlah. Iya makanya tadi Gimana cara ngatasin? Makasih udah baca pikiran gue. I with your mama. Oke. Gimana cara ngatasin? How do, bahasa Inggris boleh gak? Terserah lo. Pertanyaan bahasa Inggris. How to overcome fear of rejection of a feeling that makes you go back by yourself. Agak berat ya ini pertanyaannya dia. Gimana cara ngatasin ketakutan akan penolakan suatu perasaan yang bikin mundur sendiri? Iya itu maksudnya enggak itu dia kayaknya ngasih pertanyaan itu kayaknya dia pernah ngeliat gue di interview maksudnya lagi ngobrol di YouTube gitu deh. Jadi gue pernah bilang masalah gue itu adalah kenapa semenjak gue putus, kan gue berarti single 2,5 tahun ya. Itu tuh kayak. Selain promosi lagu dia promosi diri. Enggak gue gak ada niat promosi lagi. Maksud gue itu tuh gak ada. 2,5 tahun lu gak punya pacar? Iya itu masalahnya sebenarnya bukan karena kayak gak ada yang cocok. Tapi ada momen. Takut penolakan. Enggak ada momen kayak gue ketika gue udah ngerasa gue jatuh cinta sama orang, gue sayang gitu misalkan sama orang itu. Terus gue takut aja nih orang gak punya perasaan yang sama. Jadi gue malah cabut duluan. Sebelum dia matahin hati gue mau matahin hati gue sendiri gitu ya. Iya dan itu kan aneh, sebenarnya itu kan gak baik. Maksudnya kayak ya ngapain kayak gitu, lo kan harus kenal sama apa yang lo mau, lo lawan rasa takut. Lo kan gue takut banget kehilangan gitu, gue takut banget kita gak punya perasaan yang sama, kayak gitu-gitu loh. Jadi gue suka overthinking sendiri dan itu masih gue ya masih berusaha untuk gue healing aja. Mungkin ada sesuatu yang emang belum selesai gitu loh. Jadi sekarang masih dalam proses healingnya? Gue rasa sih iya ya, karena ada beberapa orang gitu yang sempat dalam 2,5 tahun ini datang ke gue dengan niat sangat baik. Orangnya juga ya maksudnya baik banget, gak ada salah apa-apa, apa segala macam. Tapi emang kayak kok hati gue belum serak aja ya sama orang ini. Kayaknya ada something yang dari gue nya bukan dari dianya mungkin gitu. It's not you, it's me gitu ya. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Gitu. Gak apa-apa. Jadi gue bingung juga kalau misalkan jawab cara overcome-nya gimana. Tapi gue percaya kalau misalkan emang udah saatnya atau kayak udah waktunya lo akan udah selesai healing lo akan bisa overcome itu sih. Jadi jangan diburu-buruin. Iya jangan diburu-buruin, gak apa-apa kalau emang lo lagi ngerasain kayak gitu ya rasain aja menurut gue. Tuh dia rasain aja ya. Rasain. Bang. Nji, ini yang nanya Baim namanya. Jadi gue kayak pengen bang gitu. Baim nanya. Bang, pernah dicepuin sama temen gak? Cepuin sama temen.
Ya kalau zaman SMA sih. Oke. Dicepuin apa nih SMA? Cepuin tuh kan bukan berarti kayak Iya itu kan. enggak bukan. Kayak gue tuh Kayak dulu apa tuh? kayak gue tuh lumayan bandel kayak suka cabut kelas Oh, misalkan. naughty NZ Ya kayak gitu-gitu aja kayak naughty NZ. Bayangin banget. Naughty Iya bener. NZ kan. Kok lo ngebayangin sih? Enggak, gue ngebayangin Gue aja. jadi ngebayangin juga kan. Hei aduh. Naughty NZ. Iya jadi Cabut kayak kelas. misalkan cabut terus gak upacara ngumpet di kelas tidur di bawah. Habis itu ada yang tiba-tiba guru gue yang kayak gebrak pintu kelas terus yang kayak Enzi keluar kamu ibu tahu kamu ada di belakang lagi tidur. Gitu ternyata temen gue yang Temen lo cepuin cepuin. gue. Dasar. Tahu gak sih lo teman-teman yang kalau misalkan dia lagi ulangan gitu yang ngerjainnya tuh bener-bener kayak dia pinter banget gue tahu. Terus Iya, gue iya. kayak nomor 2 apa nomor 2? Enggak tahu tapi nilainya 100 gitu lo tau gak? Yang kayak aduh takut salah kalau ngasih tahu gitu Iya, ya. iya aku gak tahu aku lupa caranya gimana. Ya gitu. sekarang orang-orang kayak gitu di mana ya sekarang ya? Iya paling kerja apa pemerintah atau Wah. apa gitu gue gak tahu. Ya ngomongin soal DPR nih Enzi. Gimana menurut Kak Enzi? Apa? Bahagia itu apa? Bahagia itu apa? Luas ya. Kalau menurut gue simpelnya sehat itu udah paling bahagia sih menurut gue. Sehat. Mm-mm, ya. Enzi sehat gak? Alhamdulillah ya sejauh ini gue masih sehat sih alhamdulillah. Karena gue pernah ngerasain banget, ini udah pernah gue ceritain juga sih, maksudnya kayak gue kan punya autoimun juga kan. Jadi gue pernah ngerasain masa-masa terberat gue ketika gue sakit autoimun itu waktu 2019 ketika gue umur 17 tahun sampai pokoknya 2 tahun deh, 2,5 tahun gue jalannya pincang, gak bisa sholat duduk, yang kayak gitu megang gayung gak bisa, megang pulpen gak bisa, pokoknya megang benda-benda gak bisa. Dan itu gak enak banget lo di posisi kayak gitu. Jadi 2,5 tahun 2,5 tahun. Ya sebenarnya sampai sekarang juga masih ada penyakitnya. Cuman dalam 2,5 tahun adalah masa-masa terberat gue. Kan emang autoimun tuh ada kapan momen lo flare up-nya, remisi gitu-gitu kan. Terus habis itu ya menurut gue sekarang gue sehat kayak gini itu udah luar biasa bahagia sih gitu. Dengan gue kerja keluar terus gue masih alhamdulillah masih stay negatif kayak gitu-gitu juga. Berarti Enzi bahagia sekarang? Insya Allah bahagia. Enak ya? Cara deketin Enzi? Siapa nih? Ed Marlo. bukan. Kagak nih. Gila jokesnya masuk banget. Harus ada 2020_slowbar. Cara deketin Enzi. Jangan lebay. Jangan, lebay gimana? Orang gak ngerti. Jangan terlalu obvious gitu loh. Hey! Gitu Jangan kayak kan, gitu. kayak gitu. Lebih kayak, Enzi? Enggak gitu juga. Gimana tuh lu mah? Gimana ya? Plan. Ya maksudnya kayak smooth aja gitu loh. Smooth. Chill dari ngobrol biasa. Enggak gitu, gue juga geli yang kayak gitu. Ih, sama nih. Sama aja. Enggak juga. Gue Enzi. Oh sama ini, jadi diri dia sendiri. Pernah ada orang deketin gue, dia berusaha menjadi apa yang gue cari, ngerti gak? Apa emang yang lu cari apa? Enggak, misalkan gue pernah ngomong gini, iya gue suka banget deh sama cowok yang misalkan kelihatan pintar. Misalkan gue ngomong gitu, gue suka 4 sama... tambah 4, 6. Pintar banget tuh gue lihat. Yang kayak gitu misalkan, gue contoh gitu. Terus dia setiap ngobrol sama gue berusaha untuk terlihat lebih pintar. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kan kita kan juga, ya maksudnya orang lagi bukan jadi dirinya sendiri gitu. Jadi dia mencoba show off dengan cara yang salah kasarnya. Oke, kita ngomongin tentang genetik mutualisme. Apa Enzi? Banyak yang gitu. Obrolannya dari politik, dari agama. Gue lagi jadi diri gue sendiri. Gue bukan semua sok pintar nih. Hutang negara. Udah selesai gue bahas. Sini gue lunasin. Oke, jadi cara deketin Enzi. Pertama, jangan berlebihan kalau lagi mau deketin. Iya, Kedua, jadi diri sendiri. Ketiga, apa lagi tadi? Apa kayak lu emang gak punya tipe yang kayak lo harus tinggi atau lo harus... Enggak, gue pernah tuh bikin tipe kayak gue suka sama cowok-cowok lebih tinggi. Karena emang gue lebih tertarik aja sama cowok lebih tinggi gitu. Tapi ketika ada cowok gak terlalu tinggi, setinggi sama kayak gue. Terus kayak deketin gue, ternyata kita nyambung banget ngobrolnya. Gue suka-suka aja, ngerti gak sih? Jadi kayak emang gak ada, ngaruh ya? gak ngaruh. Fisik gak ngaruh? Ternyata gak ngaruh. Kayak gue bilang, gue maunya cowok yang di atas umur gue sukanya di atas 30-an gitu. At least 2 tahun, 3 tahun di atas gue. Tiba-tiba kucuk-kucuk ada datang nih mencoba kenalan gitu sama gue. Sama 17 tahun gitu? Enggak juga. 13 baru lulus. Mama Enzi, mama cocok banget jadi mama aku. Oke, lanjut.
Ternyata. Iya ternyata cocok-cocok juga. Karena ternyata patokan umur tidak menjamin orang dewasa atau tidak. Jadi angka hanyalah angka ya dalam Betul, hubungan. tapi itu ternyata benar. Apa lu? Lah, galak. Enggak. Sabar, mau tatap-tatapan dulu. Oke, simbiosis mutualisme. Sabar, gue haus beneran. Iya udah. Jadi tadi ngomongin ke... Seru, gue pernah satu sinetron sama... Gue dikawinin sama dia, ijab kabul sama... Dan gue... gue beneran ada judulnya Samson. Judulnya Samson dan Dahlia. Judulnya Dahlia nih kayak sama gue. Karena katanya... Karena ternyata chemistry lebih bagus sama gue daripada sama Dahlianya. Jadi dikawinin sama gue. Pas ijab kabul ditembak. Cerita hidup gue tuh banyak banget tau. Lo gak mau kayak ngulik cerita-cerita lucu lainnya ya? Oke, gue udah selesai minum. Balik lagi, welcome to the cave. NZ Historia masih di sini bersama Marlo dan Sungguh menjadi diri apa adanya. Sorry. Saat apa adanya. Saat terlihat pintar dan beretika. Iya kan? Ya balik lagi ya. NZ. Kita mau ngomongin tadi soal NZ pernah main sinetron nih. NZ pernah main sinetron. Kenapa sih? Itu kan prestasi. Ya oke, di waktu itu NZ pernah jadi serius nih. Kita yang serius. Oh itu lo pernah jadi ini kan, main di sinetron. Ya. Sinetron singkatan dari? Si tahu tuh. Ya main di Mikir. sinetron katanya NZ pernah ijab kabul sama Iya. jadi Samson. Iya. Lu jadi Namanya Alena. Alena sama Samson. Iya. Tapi sebenarnya judul sinetronnya Samson dan Dahlia. Dalianya mana? Dahlianya Kurs ya? pada saat itu mungkin pas gue masuk tuh ratingnya lebih ke gue sih kayaknya. Ya buat yang pemeran Dahlia waktu itu tuntut aja nih orang tuntut. Gila. Enggak, gue juga gak tahu judulnya Samson dan Dahlia, nikahnya sama Alena. Jadi ceritanya tuh gue datang untuk kayak manas-manasin Samson sama Dahlia gitu loh. Tapi ternyata chemistry gue sama dapet banget. Jadi kayak direkturnya udah sama Alena aja, sama Alena. Iya jadi pas ada momen kayak tatap-tatapan gue sama itu. Widih, cerita Sumpah itu lucu banget loh parah. Kayak tatapan ada cinta gitu ceritanya Samson tuh suka sama gue. Guenya gak mau. Gak mau gengsi gitu. Gak mau FTV tau gak. Kayak apaan sih Samson? Kan dia Samson punya kekuatan gitu. Ini kita emang gak ada nih bahas single. Kita bahas Samson dan Dahlia. Iya emang, si penting singlenya. Ya oke, itu cerita sedikit intermezzo dengan hidupnya NZ. Iya. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaan macam apa? KNZ sama Pak Jokowi ada hubungan apa? Hubungan antara rakyat dan presidennya. Klarifikasi dong. Pak, tolong Pak. Saya butuh kejelasan. Hati-hati. Loh gak ada kan butuh kejelasan aja. Lah gue cuma bilang hati-hati. Oke, next question. Nah ini kita fokus ke NZ beneran. Iya. Bakal ada niatan fokus ke dunia musik gak Kak? Kan ini baru ngeluarin single. Apakah ada double? Gak tahu deh. Gini. Aku tuh gak bisa bilang iya atau tidak sekarang. Karena gue tipenya itu orangnya spontan. Uhuy. Thank you. Iya tuh. Gitu. Ngomeng. Jadi kayak maksudnya emang gue tuh orangnya suka mencoba hal baru sih. Jadi Udah pernah coba orang Kristen? udah. Ya, yang Kristen lebih berwibawa. Ada nama Andi Noya, sok. Bukan gue. Masa gue ini gimana sih, ya gak sih? Gak sih, masa berwibawa nih, halo. Suka hal baru, berarti musik Maksudnya, itu hal baru buat NZ. Iya sebenarnya. Maksudnya sebenarnya gini dari kecil tuh nyokap gue tuh apa ya mengenalkan anak-anaknya tuh udah dengan musik gitu loh. Dari zaman-zaman Bee Gees lah, terus The Beatles, abis itu macam-macam deh Elton John, segala jenis genre musik juga kayak dikasih gitu ke anak-anaknya denger. Metallica gitu ya. Tapi sumpah emang dari reggae lah, yang country lah, dia emang suka dengerin lagu. Jadi dari kecil tuh kayak emang udah biasa gitu loh dengerin musik. Bahkan gue tipenya lebih seneng dengerin musik daripada nonton film gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang tadinya gue pikirkan akan jadi pekerjaan gue juga, ngerti gak sih? Jadi passion gue juga karena setiap gue ngerasa misalkan gue lagi sedih atau gue apa tuh gue larinya mendengarkan musik. Tapi gue penikmat aja, bukan yang ngulik atau bisa main alat musik apa segala macam gitu. Gue suka nyanyi, itu hal yang kayak bisa ngerelevin stres gue juga. Tapi itu tadi gue gak kepikiran kalau ini akan menjadi sesuatu yang
bisa jadi ladang pekerjaan, bisa jadi karya yang gue buat sendiri gitu. Terus tahun lalu tiba-tiba datanglah tawaran itu untuk ngeluarin single yang sebenarnya di Tonight Show, pas gue jadi host di Tonight Show itu sering banget kayak ada nyanyi-nyanyian, kayak bikin lagu dari barang atau enggak kayak bikin puisi, nanti pasti gue sambunginnya ke musik atau apa kayak gitu-gitu. Kayak suka lo kepaksa untuk Lakukan nyanyi itu, gitu, iya, nyanyi-nyanyi iya. bercanda aja gitu. Terus ternyata mereka melihat potensi itu dari bercandaan gue Bercandaan di itu. Tonight Show itu. Kayak Bercanda mereka aja sebagus ini, gimana kalau dia serius? enggak juga. Maksudnya kan contohnya kayak misalnya gue suka nyanyi lagu Seriosa gitu. Itu kan ada nada tinggi misalkan. Kayaknya tuh kalau misalnya lo nyanyi nada tinggi kayak gini nyampe, kayaknya lo kalau misalkan latihan atau les vokal lo bisa deh kayak gitu loh. Ada orang yang bisa mungkin ngerti kali, gue kan gak ngerti ya, gue ngerasanya ya nyanyi aja bercanda atau apa gitu. Terus pas datang tawaran itu gue mikir kayak berapa banyak orang yang mencari tawaran seperti ini, kesempatan ini tuh susah didapatnya gitu loh. Jadi langsung ambil. Terus enggak sih, sebenarnya itu butuh proses juga Enggak untuk juga. meyakinkan diri gue, karena gue orang insecure-annya juga lumayan parah, karena gue gak suka ngelakuin sesuatu yang gue gak menguasai. Jadi beneran. Iya ya, bukan di bidang lu gitu. Iya kan. bukan di bidang gue. Oke, gue misalkan 2014 pertama kali jadi host, tadinya gue acting, sinetron, film gitu-gitu. Terus pertama kali jadi host juga gue gak tahu gue harus ngapain. Gimana caranya ngulik bintang tamu yang mau gue tanya, atau gimana caranya host dalam ruangan, indoor sama outdoor tuh juga beda. Kayak beda lah treatment ketemu sama setiap orang gitu. Itu gue belajar, jam terbang tuh yang ngejawab semuanya gitu kan. Terus kayak gue suka banget di bidang presenter karena gue belajar terus, setiap kita mau ketemu sama orang baru, kita mempelajari orang itu gitu. Terus dapat ilmu baru juga dari orang ini. Nah pas gue masuk ke musik, gue kayak ini beneran gak sih? Gue tuh suka nyanyi tapi gue kan gak punya teknik yang benar gitu. Gue gak mau jadi aji mumpung yang kayak cuman ditawarin terus kayak Mau-mau aja langsung gitu mau-mau ya. aja. Jadi pada saat itu kebetulan banget, nah itu tuh kayak gue percaya kadang-kadang sesuatu rezeki itu emang udah diatur sama ya semesta aja gitu loh. Karena 2 bulan sebelum gue dapet tawaran nyanyi recycle lagunya Niji, gue ambil les vokal. Les vokal yang disuruh sama manajer gue untuk kayak ambil deh, karena banyak partner host di lingkungan gue yang tiba-tiba kehilangan pita suaranya, kayak Omes sempet sakit, Kak Raffi sempet juga. Jadi kayak gue ngerasa gue suka nyanyi, seru deh kalau misalkan gue les nyanyi, terus habis itu juga berguna untuk pita suara gue, untuk gue jadi sebagai presenter Tapi gitu. belum ada tuh yang kayak gue mau les karena gue mau jadi penyanyi. Enggak. Okay. Karena gue udah terlalu nyaman di host dan film gitu. Ini 2 pekerjaan yang gue suka banget gitu. Terus tiba-tiba 2 bulan gue ada les, dapet tawaran itu, mikir dong gue tuh suka kayak bukan cocokologi ya. Kadang-kadang gue berusaha untuk rezeki ini tuh ada maksud apa ya buat gue, harus gue ambil atau tidak ya, kayak gitu-gitu loh. Terus ya udah akhirnya gue mikir, udah deh sih lawan deh insecure lo, coba yuk gitu. Aja. Tahun 2020 tuh kan masa berat banget untuk semua orang ya. Terus kayak gue jadi lebih mengenal diri gue juga tahun lalu gitu. Banyak hal yang udah gue laluin juga di masa-masa pandemi. Jadi kayak gue mikir kapan lo bisa ngelawan rasa takut lo kalau lo gak mau nyoba. Coba aja dulu, nanti kan dari lo nyoba lo akhirnya jadi tahu lo passion atau enggak kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ya gue masih menikmati dan masih kayak seneng karena karya yang gue buat. Tahun lalu kan gue recycle lagu orang, itu pun juga ada historinya sama lagu itu. Kenapa gue milih Bila Aku Jatuh Cinta. Kenapa? Jadi 2006 itu pertama kali Niji ngeluarin album pertama, itu gue pertama kali punya pacar kayak gitu. Jadi kayak pas tiba-tiba Trinity nawarin kayak mau gak recycle lagunya tahun 2000-an, ini eksklusif di Jux waktu itu. Jadi bukan yang jadi penyanyi yang gimana banget, kayak emang ini cuma ada project yang eksklusif di satu platform gitu kan. Gue yang kayak boleh, terus lagunya apa, lagu Niji mau gak? Terus kayak di album yang ini, Bila Aku Jatuh Cinta tuh lagu-lagu yang gimana sih anak SMP punya pacar, terus yang kayak lagu ini, jadi gue kayak keinget masa-masa gue SMP dulu, terus gue nyanyiin ulang, kayaknya seru deh, kayak ada excitementnya gitu loh, kayak iya happy ya udah akhirnya gue nyanyiin. Nah pas gue lagu yang sekarang, kayak gue mikir teman-teman lingkungan gue juga bilang sih kayak sayang deh kalau lo nggak punya karya satu yang emang lagu lo sendiri gitu. Kenapa lo kan orangnya gampang, ya maksudnya kayak suka nulis, suka baca, terus habis itu kayak kenapa nggak dibikin karya aja satu gitu, misalkan kayak lo punya karya sendiri gitu. Iya ya, kayak udah akhirnya gue masih les vokal sampai akhirnya manajer gue untuk udah seriusin yuk kita punyain satu karya aja dulu nih yang emang karya kamu sendiri di dunia musik. Habis itu kalau misalkan kamu nyaman kamu lanjutin, kalau emang kamu ngerasa passion kamu di tempat yang lain ya gak apa-apa. Ini kan memperluas mengeksplor diri kamu di dunia entertainment yang banyak banget juga skopnya gitu. Jadi seneng di dunia musik? Seneng sih, gue so far seneng karena gue punya cita-cita ini. Kayak gue pengen banget bisa main di drama musikal, ngerti gak sih, kayak opera kayak gitu-gitu, gue tuh suka. Kayak ke Broadway gitu. Iya, itu kan kayak lo juga harus bisa nyanyi gitu-gitu kan, lo harus bisa acting. Jadi
siapa tahu maksudnya dengan punya modal seperti ini terus gue serius sih, maksudnya emang gue beneran les gitu, gue bener-bener ngobrol sama teman-teman gue yang musisi, nggak ngasal gitu loh untuk ngeproduksi sebuah karya gitu. Menurut gue emang harus kalau lo mengeluarkan sesuatu lo harus serius dan emang yakin sama karya yang lo buat. Jadi gue beneran emang belajar dan ini bisa menjadi membuka pintu gue untuk mencapai goals gue yang lain gitu. Dan gak ada yang tahu juga kalau misalkan ternyata gue nyaman terus suara gue semakin bagus misalkan, ya ini bisa jadi ladang pekerjaan gue juga nantinya, bisa jadi berkat buat banyak orang, terus bisa karya yang gue kasih ke orang juga bisa relate. Gue baru sadar pengalaman gue punya single pertama ini ya Marlo, ketika gue ngarin lagu itu kan sebenarnya pengalaman pribadi gue. Misalkan kayak gila ya pas orang ini nulis lagu ini terus gue baca aja gue kayak kena nih gitu. Terus gue nyanyiin, gue tuh semuanya berdasarkan apa yang gue suka dulu gitu. Kayak yaudah gue suka sama liriknya, gue suka banget sama produksi musiknya, dibuat sama Musik Basic sama Marco sama tim Medit, keren banget juga. Jadi gue udah happy nih sama produknya, sama si Setengah Hati ini. Pas launching, pas rilis di tanggal 10, gue baca-bacain feedback orang-orang, ternyata banyak banget yang berterima kasih karena ini relate sama mereka. Dan itu tuh lumayan ngefulfillin hati gue, ngerti gak sih? Kayak, gue tuh seneng banget kerja gue jadi host di Tonight Show. Ketika gue ketawa, gue happy banget. Gue 3,5 tahun di Tonight Show tuh adalah pekerjaan terindah menurut gue, karena gue dapetin keluarga di situ. Jadi gue gak berasa gue kerja. Ketika gue ketawa, terus misalkan gue happy gitu, kayak itu semua ya udah genuine aja gitu, emang beneran jadi diri gue. Orang tuh seneng, kayak orang kenal gue dari ketawa gue misalkan. Dia ngerasa kalau misalkan dia nonton gue, dia happy gitu. Nah sama rasanya kayak pas gue ngeluarin single ini, banyak orang yang thank you ya kak, ini relate banget sama aku. Terus ternyata kayak, ternyata gini ya rasanya, happy deh kalau ada orang yang gue bisa mewakilkan apa yang mereka pengen ekspresikan gitu. Jadi kayak menarik sih dunia musisi ini. Ya kita mah berdoa yang terbaik aja ya buat Enzi ya. Siapa tahu jadi musisi Amin. besar Iya gitu kan. Amin. Amin aja kita mah. Iya dah. Mantap. Nggak, tapi gue dari tadi dengerin cerita lu, gue kayak seru banget dengernya, kayak iya ya kalau misalkan gue bisa mewakilkan suara-suara rakyat gitu ya. Waduh. Bentar lagi lu mau daftar ini ya. Pilkada. Iya. Nah jadi ada apa sama Jokowi? Enzi? Gak ada, masih gak ada, gak mau ngaku. Gak ada. Oke, jadi tapi Enzi masih belum tahu ke depannya bakal lanjut atau enggak. At least mas sekarang lagi bahagia-bahagianya setelah mengeluarkan single. Jadi kita lihat aja ke depannya kayak gimana ya. Rezekinya kemana, lihat nanti. Iya. Oke, next question. Next question. Ken? Next question. Alright. Ini bagus banget menurut gue. Dari Cosmas. Nama Instagram bodoh banget. Cosmas. Apa? Oke, Kak Enzi. Kak, apa perjuangan terbesar Kak Enzi dalam berkarya di dunia entertainment? Perjuangan terbesar. Banyak, sampai sekarang juga masih. Berjuang? Maksudnya masih belum merasa di titik, gue udah puas nih, gue udah oke nih, mantep gitu. Enggak sih. Banyak banget sih Marlo sebenarnya. Maksudnya gue mulai semua itu dari 2010. Dari gue lulus SMA, terus gue memutuskan untuk kerja, dan akhirnya gue kayak udah janji sama diri gue sendiri, kayak gue udah ngambil keputusan besar untuk tidak kuliah dulu dan memilih untuk bekerja. Di saat nanti teman-teman gue semuanya kuliah, jadi gue gimana caranya gue harus serius dan harus sukses gitu. Kegagalan di awal-awal karir tuh banyak banget. Iya banyak banget, dan itu hal biasa sebenarnya. Tapi kan pas di awal-awal itu semua kan berat banget dijalaninnya ya kan. Dicemooh orang, terus pertama kali misalkan main sinetron orang kayak gak suka sama acting kita atau apa yang kayak gitu-gitu, terus jadi belajar. Terus kayak casting-casting iklan, sempat gue juga share di media, maksudnya dia di YouTube gitu, gue share kalau gue pernah juga dikerjain sama orang-orang castingnya, orang casternya juga. Gue itu pengalaman buat gue. Kerjain apa? Ya hal-hal yang kayak itu, gue kayak ada iklan kayak body lotion gitu. Terus ternyata mereka nge-record aja tapi gak di-apply ke kliennya gitu loh. Kayak emang mereka cuma pengen lihat aja. Itu kan gue baru taunya setelah gue udah berapa tahun kemudian gitu. Cuman ya gimana, itu adalah satu part of pengalaman gue juga gitu. Terus gue pernah dikerjain sama orang juga iklan jadi penari api gitu. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, gak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.